مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudari kaum muslimin, para hamba Allah dimanapun kita berada, kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat karunia dan pemberian Allah kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, malam ini kita sudah berada di gerbang bulan suci Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin, usia yang cukup untuk sama-sama mampu menjalankan ibadah puasa pada tahun ini dengan sempurna dan baik. Ada satu tema pembicaraan yang senantiasa terulang di awal atau menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan. Tema ini selalu hangat dibicarakan di awal Ramadan atau menjelang bulan suci Ramadan. Kendati pun pada tahun ini mungkin pembicaraan tentang tema ini sedikit terhijab atau terhimpit oleh kesibukan kita menghadapi situasi wabah yang sedang melanda masyarakat dunia, tapi tetap saja tema ini muncul ke permukaan, yaitu tema pembicaraan tentang apa, bagaimana, atau seperti apa sebenarnya penetapan awal bulan suci Ramadan. Ketika ada perbedaan awal Ramadan, kenapa dia berbeda? Dan ketika ada kesamaan awal bulan suci Ramadan di seluruh Indonesia misalnya, kenapa ada kesamaan itu? Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, adalah sesuatu yang kita dituntut untuk mengetahui, mengerti tentangnya. Karena ini bahagian dari kesempurnaan ibadah kita. Bahagian dari menjalankan ibadah berdasarkan ilmu pengetahuan. Kita ingin ketika kita berbicara tentang permasalahan ini, kita berbicara atas dasar ilmu pengetahuan. Ketika berdebat, kita berdebat juga atas dasar ilmu pengetahuan. Ketika kita berbeda pun berbeda atas dasar hujjah ilmu pengetahuan. Dan ketika kita memilih pun kita memilih berdasarkan dalil dari ilmu pengetahuan yang kita ketahui. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengikuti sesuatu yang kita tidak ada ilmu di dalamnya. Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Maka atas dasar semangat ini, di atas prinsip ini, dan di atas spirit ini, kita ingin sekilas menjelaskan pada kesempatan yang terbatas ini tentang seperti apa metode penetapan awal bulan dalam Islam, terutama bagaimana menetapkan awal bulan suci Ramadan secara khusus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwa agama kita menganut sistem kalender yang berdasarkan pada peredaran bulan, penanggalan qamariyah atau sistem lunar yang dikaitkan dengan peredaran orbit dan posisi bulan. Artinya apa? Penentuan awal bulan di setiap bulannya berdasarkan pada telah terbitnya bulan baru yang disebut dengan hilal atau bulan sabit. Oleh karena itu, ketika kita hendak memasuki bulan suci Ramadan, satu kegiatan yang biasanya rutin dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, bekerjasama dengan berbagai instansi terkait,
dengan mengundang juga ormas-ormas Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia mengadakan apa yang disebut dengan sidang isbat, yang di dalamnya tercakup proses untuk melihat keberadaan hilal untuk kemudian dibahas dan dijadikan dasar untuk menetapkan apakah sudah masuk awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal untuk menentukan Idul Fitri ataukah belum sama sekali. Terdapat dua metode secara garis global yang dipakai dalam menentukan telah terbitnya bulan baru atau telah adanya hilal sebagai petanda bahwa telah dimulainya bulan baru, khususnya bulan suci Ramadan atau bulan Syawal sebagai pertanda untuk Idul Fitri. Dua metode ini, metode pertama dikenal dengan nama metode ru'yat. Ru'yat berasal dari bahasa Arab yang berarti melihat atau mengamati secara langsung. Metode ru'yat menyatakan bahwa penentuan awal bulan atau secara khusus kita sebut penentuan awal Ramadan didasarkan pada melihat secara langsung keberadaan hilal atau bulan sabit di ufuk barat di penghujung bulan Sya'ban, tepatnya pada tanggal 29 Sya'ban diamati apakah sudah ada hilal baru. Jika itu nampak kelihatan baik secara langsung melalui pandangan mata manusia maupun dibantu oleh alat bantu optik seperti teleskop, maka barulah ditentukan ketika itu dinyatakan bahwa bulan baru sudah datang atau bulan Ramadan sudah ada, dimulai pada malam hari itu. Kenapa dimulai malam itu? Karena pergantian hari dalam kalender Islam dimulai setelah terbit, setelah tenggelam matahari, bukan pada saat pertengahan malam seperti yang kita kenal dalam kalender Masehi atau Miladiah. Metode ru'yat atau melihat hilal secara langsung ini menyatakan bahwa kewajiban melaksanakan puasa dikaitkan langsung oleh Rasulullah SAW, oleh syariat, begitu juga isyarat Al-Quran dikaitkan dengan melihat hilal, dengan ru'yah, dengan melihat hilal. Dalil mereka misalnya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 185, "Faman syahida minkumul syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian telah menyaksikan bulan itu, yaitu bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Kalimat atau kata syahida di sini diartikan dengan makna menyaksikan munculnya hilal bulan Ramadan. Dan ini memang salah satu varian atau ragam tafsir terhadap kalimat syahida yang terdapat di dalam ayat ini. Sementara dari hadis Nabi SAW dikutip misalnya hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ughmiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30." Berpuasalah kalian, mulailah berpuasa ketika sudah melihat hilal Ramadan, dan berhentilah berpuasa ketika kalian sudah melihat hilal Syawal. Apabila kalian terhalang untuk dapat melihat hilal itu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Hadis ini jelas menyatakan bahwa berpuasa kalau sudah melihat, garis bawahi, melihat hilal. Kalaupun hilal tidak terlihat, maka yang dilakukan adalah sempurnakan bilangan bulan yang sedang berjalan, yaitu bulan Sya'ban sebanyak 30 hari, baru kemudian keesokan harinya ditentukan sebagai tanggal 1 Ramadan. Metode ru'yat ini merupakan mazhab yang dianut oleh mayoritas atau jumhur ulama. Di dalamnya ada 4 mazhab, yaitu mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan mayoritas ulama memakai metode ini, metode ru'yat, melihat secara langsung visibilitas hilal
di penghujung bulan Sya'ban untuk penentuan awal Ramadan. Tapi ada metode kedua yang berseberangan dengan metode yang pertama ini. Kalau metode pertama dianut di Indonesia diwakili oleh Nahdlatul Ulama NU, yang juga diikuti oleh beberapa ormas keislaman yang lainnya. Metode kedua yang merupakan metode yang dianut oleh Muhammadiyah disebut dengan metode hisab. Hisab yang juga berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung. Dalam hal ini berarti hitungan-hitungan matematis ilmu astronomi. Artinya apa? Awal bulan ditentukan tidak perlu dengan melihat langsung keberadaan bulan baru atau hilal, tapi cukup dengan menghitung dengan matematika ilmu astronomis. Artinya ketika secara astronomi bulan baru sudah lahir, kendati pun tidak terlihat oleh pandangan mata, maka sudah bisa ditetapkan pada malam itu sudah dimulai bulan baru. Dalam hal ini misalnya telah dimulai bulan suci Ramadan. Penganut metode yang kedua ini mendasarkan metode ini kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok atau metode yang pertama. Dalil dari Al-Quran yang dipakai oleh metode yang kedua ini, atau mazhab yang memakai metode yang kedua ini, misalnya dikutip firman Allah di dalam surat Yunus ayat 5, jika Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab." Allah yang telah menjadikan matahari bersinar, menjadikan bulan bercahaya, kemudian juga menetapkan tempat beredar atau orbit masing-masingnya, supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Digarisbawahi bagian ujungnya, supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Mazhab yang kedua ini menafsirkan kalimat hisab atau perhitungan waktu yang disebutkan di dalam ayat ini, maknanya adalah perhitungan secara astronomis atau ilmu falak. Sementara dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga didasarkan kepada hadis yang sama dengan yang menjadi landasan dari mazhab yang pertama, mazhab ru'yah. Dalilnya hadis yang sama, kendati pun ada sedikit perbedaan riwayat. Dalilnya juga hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika melihat bulan, melihat anak bulan atau hilal. Berbukalah ketika sudah melihat anak bulan atau hilal di awal bulan Syawal. Fa in ughmiya alaikum, kalau tidak bisa melihat hilal ini, maka apa yang harus dilakukan? Faqduru lahu. Dalam salah satu riwayatnya disebutkan faqduru lahu. Jika tidak bisa melihat hilal secara langsung, maka perkirakanlah. Mazhab yang kedua, mazhab hisab, menafsirkan kata faqduru lahu, maka perkirakanlah ia, menafsirkannya dengan perkirakanlah atau hitunglah berdasarkan ilmu astronomis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua metode ini yang kemudian melahirkan potensi perbedaan penentuan awal bulan seperti yang sudah sering kita alami di negeri kita ini. Pasti akan terjadi perbedaan awal bulan ketika misalnya kelompok kedua dengan dasar hitungan-hitungan astronomisnya secara astronomis membuktikan bahwa bulan baru telah terbentuk, sudah ada hilal di atas ufuk pada tanggal 29 Sya'ban, tapi karena umurnya masih sangat muda, umur hilal ini, maka belum bisa atau belum mungkin terlihat melalui pengamatan ru'yah.
Ketika itu kelompok kedua, kelompok hisab akan menetapkan tanggal itu, malam itu sebagai tanggal 1 Ramadan, yang berarti besok harinya sudah harus berpuasa. Karena secara spesifik Muhammadiyah dalam hal ini dengan metode hisabnya memakai kriteria hisab wujudul hilal, hisab yang berdasarkan keberadaan telah adanya hilal, tanpa mempedulikan berapa derajat pun posisi hilal di atas ufuk. Ketika secara astronomis sudah ada hilal di atas ufuk, baik terlihat maupun tidak terlihat, baik mungkin disaksikan atau tidak mungkin disaksikan, maka ketika itu sudah ditentukan sebagai awal bulan. Sementara kelompok yang pertama yang berdasarkan kepada ru'yat belum akan menentukan pada hari itu, malam itu sebagai 1 Ramadan. Karena hilal belum terlihat, maka mereka akan mengatakan bahwa hari esok masih merupakan bahagian dari bulan Sya'ban. Karena dalam hadis Nabi yang dijadikan sandarannya, apabila tidak terlihat bulan sabit pada hari itu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban selama 30 hari. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati Allah, dapat kita ambil, kita tarik kesimpulan bahwa yang menjadi akar terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadan misalnya secara khusus adalah adanya perbedaan metodologi dalam menentukan keberadaan hilal di awal bulan. Kapan akan terjadi persamaan atau serentaknya kita memulai ibadah puasa? Ketika secara astronomis dinyatakan bahwa bulan baru sudah ada, hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian yang secara teori memang sudah bisa dilihat secara langsung melalui pengamatan ru'yah. Ketika itu akan sama keputusan bahwa pada malam itu sudah masuk bulan suci Ramadan dengan keesokan harinya mulai berpuasa. Tapi kapan akan berbeda? Akan berbeda penentuan awal bulannya ketika secara astronomis bulan baru sudah terbentuk, hilal sudah ada di atas ufuk setelah terjadi konjungsi, tapi ketinggian hilal di atas ufuk masih di bawah derajat yang mungkin dilihat secara langsung melalui metode ru'yah. Ketika itu kelompok kedua, kelompok hisab akan menentukan malam itu sebagai Ramadan, sementara kelompok yang pertama metodologi yang dipakai itu metodologi ru'yah akan menyempurnakan bulan Sya'ban dengan menyatakan esok masih hari ke-30 Sya'ban, baru keesokan setelah itu ditentukan disebut sebagai awal bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebenarnya secara astronomis berapa derajat ketinggian hilal ini sehingga bisa dilihat secara langsung melalui metode ru'yat dengan mata kepala manusia atau melalui alat bantu optik seperti teleskop. Ada perbedaan pendapat juga di kalangan ahli astronomis. Berapa derajat ketinggian hilal di atas ufuk sehingga bisa dilihat melalui ru'yah. Tapi satu kriteria di antaranya yang dipakai dan dicetuskan oleh musyawarah menteri-menteri agama Brunei, Malaysia, Singapura, dan Indonesia yang dikenal disingkat dengan MABIBS dalam penentuan awal Ramadan, mengambil kriteria 2 derajat di atas ufuk. Artinya apa? Baru dinyatakan sebagai awal Ramadan ketika melalui hisab astronomis ternyata bulan baru sudah terbentuk, hilal sudah ada di atas ufuk, tapi dengan ketinggian paling tidak 2 derajat di atas ufuk. Karena itulah posisi hilal yang diperkirakan secara matematika astronomis bisa dilihat oleh mata kepala atau pengamatan ru'yah. Ini yang disebut dengan kriteria imkanur ru'yah atau metode imkanur ru'yah. Imkan artinya kemungkinan atau mungkin, ru'yah artinya melihat, artinya posisi bulan yang mungkin dilihat dalam prosesi ru'yah. Metode ini atau kriteria 2 derajat di atas hilal ini ditentukan
sebenarnya untuk menjembatani atau mendekatkan antara dua metode yang kita sebutkan tadi, antara ru'yat dengan hisab. Ketika ditentukan bahwa paling tidak ada 2 derajat posisi hilal di atas ufuk untuk menjadikan malam itu ditentukan sebagai awal Ramadan, ini tentunya untuk mendekatkan antara dua metodologi ini, bahwa tidak hanya sekedar wujud, tidak hanya sekedar adanya hilal di atas ufuk, tapi hilal itu mesti berada dalam posisi yang mungkin untuk dilihat. Ini dengan harapan metodologi atau kriteria ini bisa semakin membesarkan kemungkinan persamaan penentuan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal dan Zulhijjah. Kriteria ini yaitu kriteria 2 derajat hilal di atas ufuk yang ditetapkan oleh Mabims ini, kemudian diadopsi oleh Persis pada tahun 2000, yang secara resmi bergeser ke metodologi hisab imkanur ru'yah, sementara Muhammadiyah tetap dengan pendiriannya dengan metodologi hisab wujudul hilal. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya sampai kapan kemungkinan perbedaan penentuan awal Ramadan, awal Idul Fitri atau Zulhijjah ini akan terus terjadi, maka kita mengatakan bahwa secara teori selagi kedua belah pihak masih kokoh dengan pendiriannya, ketika Muhammadiyah tidak mau bergeser dari prinsip metodologi hisab wujudul hilal, sementara kelompok yang lain, kelompok pertama NU dengan organisasi-organisasi yang lain dengan metode ru'yahnya yang tetap memastikan harus melihat hilal secara langsung, kendati pun secara astronomis sudah berada di atas ufuk. Ketika kedua kutub ini masih tetap teguh di atas pendiriannya, maka ketika itu kita sebagai umat Islam Indonesia memang harus bersiap untuk menyaksikan dan mengalami terus perbedaan-perbedaan, kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan penentuan awal bulan ini, awal bulan Ramadan dan seterusnya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika terjadi perbedaan ini? Pertama, tentunya di hadapan perbedaan seperti ini, kita insya Allah memandang bahwa perbedaan ini, jika kita memilih salah satunya berdasarkan ilmu, berdasarkan ijtihad kita, mana yang lebih kuat dalil di antara dua kelompok ini, dua metodologi ini, jika kita memilihnya bukan atas dasar hawa nafsu, tapi berdasarkan dalil dan hujjah, maka insya Allah tidak ada kesalahan di dalamnya. Insya Allah ini termasuk ke dalam ranah ijtihad yang kata Nabi, jika bersalah mendapatkan 1 pahala, dan jika betul mendapatkan 2 pahala. Tapi dalam situasi kita di Indonesia, para ulama juga sudah memfatwakan, banyak ulama memfatwakan untuk jalan salah satunya, jalan keluar yang bisa ditempuh oleh umat Islam adalah dengan mengikuti keputusan pemerintah berdasarkan kaidah fikih yang mengatakan hukumul hakim yarfa'ul khilaf, bahwa hukum yang ditetapkan oleh pemerintah bisa menjadi penyelesai perkara perbedaan pendapat dalam permasalahan hukum agama ini. Ini tentunya sekali lagi ingin kita sampaikan, perbedaan yang terjadi menjelang Allah memberikan izin kita untuk bisa bersama-sama, tidak lagi berada dalam perbedaan penentuan awal bulan ini. Di hadapan situasi ini, tentu yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan, jaga kebersamaan antar sesama umat Islam. Permasalahan atau perbedaan yang terjadi insya Allah berada dalam ruang lingkup masalah ijtihadi yang tidak boleh sama sekali mengorbankan hal yang lebih penting, yaitu kebersamaan, menjaga hati dan menjaga perasaan, terutama di situasi kita pada tahun ini, Ramadan tahun ini yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Terlepas dari kita akan bersama memulai Ramadan tahun ini atau akan berbeda sesuai dengan hasil isbat pada malam hari ini, di atas itu semua mari kita tingkatkan kebersamaan kita,
kondisi kita saat ini menuntut kita lebih banyak untuk menyatukan saf, menyatukan langkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, karena salah satu yang mendatangkan rahmat Allah adalah persatuan, dan salah satu yang mendatangkan murka Allah adalah perpecahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.